Halo guys, kita kembali ketemu dengan channel Judika Smart. Terima kasih buat yang sudah like, komen, subscribe, dan share videonya dari video-video sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang puasa. Temanya adalah puasa. Bagaimana sih pandangan Alkitab tentang puasa? Berhubung banyak orang Kristen yang masih bertanya-tanya dan mencari tahu apa sih puasa menurut iman Kristen atau pandangan Alkitab. Oleh sebab itu, jangan lupa tonton terus, simak terus, dan komen. Hari ini guys, kita akan membahas tentang yaitu bagaimana pandangan Alkitab tentang puasa. Adalah bulan suci di mana saudara kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kiranya puasa mereka menjadi puasa yang barokah. Puasa dalam pandangan Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan yaitu menghindari makan minum dan sebagiannya dengan sengaja yang bertalian dengan kegiatan keagamaan. Menurut pandangan yaitu Alkitab dikatakan bahwa puasa adalah tindakan menjauhkan diri dari makanan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk suatu masa tertentu. Jadi berpuasa itu adalah dengan sukarela dan dengan sengaja dan tidak makan maupun minum dengan tujuan tertentu. Dalam pandangan kekristenan, berpuasa diperkenalkan sebagai suatu yang baik, berguna, dan perlu dilakukan. Dalam kitab Para Rasul, pasal 13 ayat 4, mencatat tentang orang-orang percaya yang berpuasa sebelum mereka mengambil keputusan penting. Baik juga terdapat dalam Kisah Rasul 14 ayat 23. Mereka melaksanakan puasa ketika mereka sedang membuat keputusan-keputusan. Nah, doa dan puasa sering dihubungkan bersama di dalam Lukas pasal 2 ayat 37 dan Lukas pasal 5 ayat 33 dijelaskan bahwa doa dan puasa itu yaitu sering bersama-sama dilakukan. Puasa tidak hanya fokus pada tidak makan atau minum. Seharusnya tujuan dari puasa adalah melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan berpusat pada Tuhan. Jadi puasa adalah cara untuk mendemonstrasikan kepada Tuhan dan kepada diri sendiri bahwa kita serius dalam hubungan kita dengan Tuhan. Intinya yaitu pertobatan melawan keinginan duniawi, keinginan daging yang dimaksud. Arti daging dalam arti Kristen, daging adalah manusia itu sendiri. Karena manusia berdaging, maka umat Kristen lebih sering menyebutkan manusia dalam kata-kata tertentu sebagai daging. Jadi artinya yaitu keinginan daging adalah keinginan manusia itu sendiri. Dalam Perjanjian Lama, puasa itu sendiri dijelaskan bahwa dilakukan secara rutin oleh bangsa Israel untuk menantikan kedatangan Mesias, penyelamat bangsa Israel yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Perjanjian Lama juga menyebutkan bahwa berpuasa seperti Musa melakukan puasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Ini terdapat dalam Keluaran 24 ayat 16 dan Keluaran 34 ayat yang ke-28. Daud juga tidak makan dan semalam-malaman berbaring di tanah dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16. Elia puasa 40 hari 40 malam dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Esther yang memaklukkan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum
Ayub juga berpuasa selama 7 hari 7 malam tidak bersuara. Ayub pasal 2 ayat 13. Daniel 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih saja, dalam Daniel pasal 1 ayat 12. Dan dia juga melakukan 2 puasa di dalam Daniel pasal 9 ayat 3, bergabung selama 21 hari. Otomatis yaitu dia melakukan puasa juga, ya. Dalam Daniel pasal 10 ayat 2. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dalam Yunus pasal 1 ayat 17. Dan 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum dan tidak berbuat jahat penduduk Niniwe atau orang Asyur, dalam Yunus pasal 3 ayat 7. Nah, itulah sekilas tentang puasa dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kita bisa menemukan Yesus pernah yaitu melakukan puasa selama 40 hari dan 40 malam, tidak makan dan tidak minum, dalam Matius pasal 4 ayat 2. Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum. Paulus 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum dan tidak melihat, dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 9. Juga jemaat mula-mula berpuasa untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanannya, dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 dan 3. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan kita berpuasa? Mari kita menyimak penjelasan. Yang pertama, tujuan daripada berpuasa di dalam Yesaya pasal 58 ayat 6 dan 7. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi yang pertama adalah tujuan kita berpuasa adalah yaitu membela hak-hak orang yang teraniaya dan memerdekakan hak mereka dan memberikan kepada mereka sesuatu yang berguna bagi kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan, yaitu tujuan puasa adalah bahwa berpuasa itu bukan untuk dipamerkan, ya. Jadi kalau kita berpuasa jangan sebagai yaitu kesombongan atau sebagai bahan untuk pamer kesombongan pribadi bagi kita. Tetapi kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 disebutkan demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, menyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita tidak boleh pamer atau tujuan kita puasa untuk merupakan suatu kebanggaan dan kesombongan bahwa kita adalah orang yang benar-benar beragama. Selanjutnya, tujuan kita berpuasa adalah untuk mencari Tuhan, seperti yang tercatat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga dan yang keempat. Tujuan kita mencari Tuhan adalah untuk mengetahui dan juga meminta pertolongan. Selain itu juga kita berpuasa untuk bersiap dalam peperangan rohani yang tercatat dalam Matius pasal 17 ayat 21. Berpuasa juga adalah untuk menambah rasa simpati kita kepada sesama, supaya kita merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Harapannya lewat puasa ini kita menjadi orang yang berbelas kasihan
Maha Pemurah dan Penyayang bagi mereka. Demikian juga kita berpuasa dengan tujuan meminta jawaban Tuhan atas segala pergumulan-pergumulan yang kita alami. Selain itu, berpuasa juga yaitu bertujuan untuk mengusir jenis setan tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa puasa seperti yang dikatakan yaitu Tuhan Yesus. Manfaat kita berpuasa adalah selain yaitu mendapat pengampunan dosa-dosa kita dan mendapat yaitu anugerah Tuhan, kita juga mempertajam pengertian rohani kita sehingga mampukan kita mengambil keputusan yang benar. Kalau kita perhatikan dalam Matius 4 ayat 10. Kesimpulannya adalah bahwa puasa itu sebagai orang Kristen kita juga dapat melakukannya, dan puasa itu dilakukan bukan untuk semata-mata hanya kesombongan pribadi, tetapi adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan untuk mencari apa kehendak dan rencana Tuhan. Kiranya apa yang sudah disampaikan melalui penyampaian ini menjadi berkat, menjadi sesuatu yang berguna. Jika ada pertanyaan dan sesuatu yang ingin diketahui lebih lanjut, komen di bawah ini. Jangan lupa guys, like, subscribe, dan share videonya. Ingat, ikuti terus dan komen di bawah ini. Dah.